Hello everybody, welcome to Chill with Brian Jonathan. Dan kali ini gue masih nongkrong di Drizzle Coffee Arjuna. Ya gak ada orang sih tadi. Nah, Drizzle Coffee Arjuna ini salah satu spot favorit gue kalau gue lagi ke Bandung. Dan ini udah minuman kedua. Nah, itulah kira-kira. Kalau kesini tuh gue minumnya satu aja gak cukup. One is never enough. Jadi ya tambah lagi gitu. Dan gue tuh kebetulan lagi nongkrong nih sama temen gue di depan. Ada Danika nih. Hai guys. Cuman dia gak mau masuk frame. Masuk frame Ya masuk frame-nya bentar doang sih. Cuman ya begitulah kira-kira. Nah, jadi karena Chill with Brian Jonathan, ya basically ngobrol sama gua, nyantai chill gitu. Ya seperti episode-episode sebelumnya, cuman sebelum-sebelumnya kan di kamar gua nih, gua rekam podcast. Cuman di sini gua lagi di coffee shop aja, lagi nyantai sesuai dengan moodnya yang memang harusnya chill. Nah, kebetulan ada episode lainnya yang udah direkam gitu. Itu bahas soal finance, gak tahu kenapa tiba-tiba dia nanya finance. Tapi kali ini gak tahu nih, Danika mau nanya gue pertanyaan apa. Silakan nih. Bang, ini kan lagi di Bandung nih bang. Kalau misalnya kan abang kan sambil kerja juga nih. Oke. Nah, kalau misalnya work from cafe gitu-gitu, bareng-bareng bawa barang apa aja sih bang? Wah, bawa barang apa aja? Yang pastinya teman-teman bakal menemukan gue menggunakan tas ini. Ya, tas ini tuh banyak yang bilang ya ini tas kegedean. Ada yang bilang ini tas orang kerja banget. Tas orang kerja. Ada yang bilang tas keramat. Ada aja yang bilang gitu. Atau ya tas keberuntungan. Ya bagi gue ini tas keberuntungan aja sih. Karena ya I feel good kalau gue bawa tas ini kemana-mana. Tapi pun semua barang-barang gue ada di dalam. Nah mulai dari apa dulu nih? Yang pastinya ada laptop. Ini sudah jelas. Ini everyday sih. Tapi kebetulan gue lagi rekam pakai iPad gue. Gue pasti bawa iPad kemana-mana juga. Kabel-kabel itu wajib. Kenapa? Karena kalian nggak akan pernah tahu kalian perlu ngecas di tengah jalan. USB-C, Lightning. Nah, memang gue tuh ada pakai AirPods. Cuman gue kadang suka pakai kabel earphone juga. Just in case. Tapi ya USB-C yang ujungnya. Ya, ini bener-bener what's in my bag. Powerbank udah pasti. Kenapa? Karena untuk naruh di iPhone gua. iPhone, Android, Mantap. apalagi e-money, apalagi lu tinggal di Jakarta, ini wajib. Gitu. Pena wajib, karena lu gak akan pernah tahu lu bakal nyatet apa atau tanda tangan apa. Semoga tanda tangan kontrak yang bikin lu kaya. Amin. Amin. Buat kalian yang nonton, semoga kalian bisa kaya gara-gara tanda tangan kontrak. Jadi bawa pen kalian kemana-mana ini penting, kata gue. Penting banget bawa pen. Weird enough, tapi gue pakai hand cream. Hand cream, gue sempat ada lihat sih hand cream yang dijual di Marks and Spencer. Jadi ya udah, gue beli aja hand creamnya. Gitu. Ya. Tangan itu harus loh guys. Iya, harum jadinya tangannya tuh, gitu. Orang kan enak ya langsung. Apalagi lu salaman sama orang, memang agak sedikit oily sih. Cuman dia lama-lama juga bakal hilang gitu. Gue juga suka bawa buku kemana-mana, cuman kali ini gue lagi gak bawa buku. Gue mending baca buku pakai iPad. Buku catatan itu wajib. Ini ada aja buku catatan gue. Ini buku catatan. Ya, begitu kira-kira. Dan gue tuh dompet, walaupun dompet gue udah ada di sini karena gue gak mau repot, tapi ada aja dompet tambahan just in case. Kemudian gue bawa kamera. Nah uniknya adalah kamera gue ini di dalam kupluk. Karena gue tuh males kalau bawa tas kamera itu repot, jadi gue masukin ke tas ini. Kupluknya aja 2 gitu. Nah ini dia, ini kamera. Jadi gue suka jalan-jalan bawa kamera gitu, foto sana sini. Nah, mantap. Nah kebetulan gue belum pasang memory cardnya ada di dalam tas.
Nah, ya udah taruh dulu kameranya. Ini kupluknya sampai 2. Apalagi nih? Ya udah itu aja sih sebenarnya. Oh, ini yang nggak kalah penting kata gua adalah kalian harus bawa obat-obatan. Ini obat-obatan gua memang orang bilang kayak ngapain lu bawa banyak banget nih. I'm not endorsing any of this. Gua lagi bukan promosi obat ya, enggak. Tapi ya kalian butuh. Ini obat sebanyak ini. Esensial aja sih, yang biasa ada di P3K. Obat sakit kepala, obat demam, obat sakit perut, ya Vitamin-vitamin. vitamin, Hmm. suplemen, itu perlu kata gua. Nah, aside from that, ini orang mau ngejek gua silakan, tapi kata gua ini penting juga, yaitu lip balm. Itu perlu itu kata gua. Daripada, ya I don't know, tiba-tiba lu menemukan orang yang lu lagi pengen cium. We don't know, right? Ya ada sih, kemungkinannya ada sih. Ya minimal lu pakai lip balm Minimal lah. pakai lip balm. Masa biar bibir lu gak crunchy banget, Crunchy. gak crispy gitu loh. Setidaknya itu kan gak salah kan gitu loh. Kan lu gak tahu ntar malam tiba-tiba lu ciuman sama siapa. Oh. Anjir. Jawaban macam apa tuh? Nih, vitamin. Vitamin. Aku dikasih oleh-oleh guys. Vitamin C guys. Oh my god. Nah, gue juga suka bawa parfum untuk jalan-jalan just in case man. Oh. Jadi gue pindahin parfum ke dalam sini dan udah simpan ke tas. Ya ini parfum ya untuk jaga-jaga aja. Just in case man. Just in case. Lu perlu bikin lu lebih harum lagi ketemu orang. Biar makin pede. Bisa. Bisa. Oh, gue suka bawa makanan kucing kemana-mana. Why? Karena gue punya kepercayaan aneh. Kucing itu bawa keberuntungan. Karena kan yang Chinese people ini yang kucingnya gini. Iya, kan kucing membawa keberuntungan. Kucing pembawa hoki ya, keberuntungan. Membawa uang. Nah, jadi kucing kan datang ke gua minta-minta ini kan. Muter-muter kaki gua minta-minta, ya udah kasih aja nih. Gue sukanya biasa yang ini sih. Ya, I'm not promoting, tapi kalau mau di endorse, I don't know. Mungkin kedepannya gue harus bikin konten ngasih makan kucing banyak nih. Tapi gue sukanya yang kayak ini, satu pouch kecil. Jadi lo tinggal tekan-tekan dari ujung, udah sampai habis lo buang, bersih. Gue pribadi dulunya sempet pakai yang makanan kering. Yang kering itu, yang kayak pelet gitu. Cuman minusnya adalah kalau dia gak habisin itu jadi sampah. Dan tiba-tiba banyak semut itu kan sayang gitu loh. Jadi mending gue kasih wet food yang sekali dia makan habis gue buang aja gitu. Kucing jalanan suka? Kucing jalanan justru kucing jalanan yang gue kasih. Karena mereka kan butuh makan. Ya sih bilang sih, gak milih-milih lah. Gak milih-milih. Kucing manapun lah yang minta ke gue gitu ya gue kasih. Ya sesuai ayat Alkitab lah. Apa itu? Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Gue mau prinsipnya gitu aja, simple. Ya itu kira-kira isi tas gua. Dan pastinya gua bawa tumbler kemana-mana. Ya gak harus brand-brand keren lah. Yang penting minum. Nah, yang penting bisa minum udah. Ya, ini kurang rapet sih tadi gua tuh. Yang penting minum. Dan kebetulan Drizzle ini friendly untuk tumbler. Jadi lu boleh bawa ini ke Drizzle. Dan kayaknya nih ya, lu boleh refill kayaknya. Tapi I don't know. Setahu gue tuh bisa. Tapi gue belum pernah coba. Beda cabang, beda aturan soalnya. I don't know. Tapi harapannya sih semua cabang boleh sih refill air. Baru tahu aku bang. Boleh. Nah, kita ngomong soal ini. Gue tuh sempet ada menemukan orang tuh bahas di mana gitu, di Instagramnya. Ada yang masuk ke coffee shop atau ke restoran atau manapun itu, ke cafe, dia bawa tumbler, malah dilarang untuk bawa masuk. Iya, kayak dulu pernah aku pernah ada cerita dulu pas masih kuliah nih.
ke kafe nih, kebetulan lagi bawa tumbler. Tapi yang aku nggak ngertinya ya kan biasanya kan restoran-restoran kayak kafe-kafe gitu juga aku bawa tumbler taruh di meja nggak ada masalah gitu. Yang Oh, penting iya. aku bawa makanan. Nah kebetulan kafenya ini rada lumayan strict lah kita bisa Oke, bilang lah kita ya. bilang strict aja Kita deh. strict aja Ya. lah. Nah pas aku taruh tumbler mereka bilang oh maaf kak nggak boleh. Oke. Oh oke. Nah, sebenarnya gini, simpelnya. Menurut gua, sebisa mungkin semua coffee shop atau semua cafe, semua restoran mengizinkan lah bahwa air minum pribadi, termasuk tumbler atau air mineral dari luar. Kenapa? Kata gue itu basic needs. Hmm. Itu hal yang basic banget. Masa lu ngelarang orang yang dasar gitu? Kan juga coffee shop kan kita Iya. juga beli kopi kan. Lu minum kopi lu gak dikasih air seret lo, sakit lo tenggorokan lama-lama. Kalau misalnya di coffee shop nggak ngapa-ngapain, nggak beli, tiba-tiba bawa tumbler, nah itu beda cerita. Ya itu tolol sih namanya. Itu maksudnya lu ke tempat orang, ke coffee shop orang minimal lu pesan lah. belilah. Minimal lu pesan. Tapi jangan sampai gak pesan juga gitu. Minimal pesan. Tapi kata gua aturan bawa tumbler itu ya diperbolehkan aja, sah-sah aja. Tapi gini etikanya. Lu bawa tumbler boleh, tapi jangan taruh di atas meja banget yang kelihatan. Semua orang bisa lihat. Ah, Saran gua. Tapi balik lagi nih, gimana kalian? Tapi gue pribadi, kalau gue bawa tumbler, gue gak pernah pajang aja di meja gua. Idealnya gue taruh di kursi, atau enggak taruh di bawah, atau ditaruh di tas gitu. atau taruh di tas. Ya, maksudnya kita juga menghormati lah coffee shopnya gitu. Kan tujuannya lu bawa tumbler biar gak haus. Ya, dan biar lu gak beli air mineral botolan yang kecil yang harganya overpriced kan. Ngapain gitu loh. Ya, dan ya kenyataan pahitnya adalah air mineral di mana-mana, di coffee shop, di cafe, restoran itu kan mahal banget. Mahal iya, karena mereka juga perlu, ya mereka juga nyari duit juga ya. Betul, nggak salah. Cuman gue setuju aja soal air mineral dari luar atau air tumbler ini lu bawa dari luar itu dilarang. Ya enggak sih. Gue skip sih. Aku juga gak setuju sih. Kalau misalnya makanan dari luar, ya aku setuju nggak boleh dibawa. Ya ngapain kamu kafe makan makanan dari Ya itu gak sopan. Gak sopan. Gak sopan. Tapi kalau air minum, air putih biasa yang bahkan gak ada rasa, Nggak apa-apa. kata gue sah, karena itu basic needs. Yang penting kamu, kalau menurut aku ya, kalau misalnya kafe, ya beli makanannya yang oke lah, yang ada banyak 2 macam lah, maksudnya Iya. snack sama inilah, yang nggak masalah. Kalau beli minum ya, itu menurut pandanganku. Ya, makanya itu. Maksudnya lu kemanapun minimal lu pesen makan makanannya mereka, tapi lu mau bawa tumbler gak apa-apa. Iya. Nah, malah gue udah ngefilter coffee shop atau manapun itu, cafe, yang mengizinkan gue bawa tumbler. Itu gue udah pasti oke nih. Tapi yang udah ngelarang gue bawa tumbler dari luar, skip. Gue gak akan pernah mau datang lagi. Sorry. Oh. Nah kebetulan itu kafenya ada yang biasanya kita yang di rumah apa gitu, tapi gak mau bilang, adalah ya pokoknya. Gak mau bilang, nanti aja deh. Yeah. Aku juga lupa namanya guys. Ya udah lupa namanya. Nanti, Tapi coba itu sih, kata gue, janganlah sampai ngelarang. Kata gue, lu bawa tumbler yang isinya air putih doang dari luar masuk ke coffee shop. Itu equivalent dengan lu ke coffee shop, lu mau numpang ke toilet. Itu kan basic needs. Gitu loh. Lu minum kopi, lu gak dikasih air, sakit tenggorokan lu lama-lama. Minimal lu minum air lah, gitu loh. Apalagi kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya manis-manis apalagi Wah, rasanya di tenggorokan nyangkut. ada aneh Ya, gitu. nyangkut. Perlu air putih biar netralin. Betul. Minimal lah, kata gue itu udah basic needs lah. Tapi untungnya Drizzle aman. Cabang manapun gue bilang aman lah. Gitu loh. Nah, tapi kan ya perlu lu perhatiin aja, ada aja yang tidak mengizinkan. Malah gue bilang lebih gokil lagi kalau coffee shop atau restorannya kasih free flow air putih gratis. Oh iya. Contohnya ada tuh kafe Wheels. di Bandung. Ya, Wheels. Nah. Gue baru ke sana sih kemarin. Ya Wheels itu menurut aku Itu the best. the best sih. Ini gue bukan promosi, tapi ya gue ngomong apa adanya aja. Kayak dari itu gue bilang oke, ya gue bilang oke gitu loh. Wheels best. Wheels bestnya itu. Masih air putih gratis itu menurut aku Itu servisnya oke loh. Oke loh. Dan oke lah, dengan harga makanan yang oke, Relatif murah nggak sih? relatif murah dengan porsi yang gede. Ya, bagi gue sih oke banget, good bargain gitu loh.
Ya gue datang aja, kalau gue lagi gak pengen ngopi, hanya pengen minum air, ya udah minta aja free flow air, tapi gue makan dong nggak apa. Beli makan. Iya, maksudnya kita kan pesen gitu. Kita bukan yang nggak pesen juga, gitu. Ya sama halnya dengan Drizzle di sini lalu udah seret banget, ya udah minta air lah. Mereka pun ngasih sih. Gitu kira-kira. Gini bang, Apa tuh? kalau misalnya abang kerja nih, lebih fokus dengerin musik atau mending gak usah dengerin musik sama sekali. Menurut abang gimana? Nah, itu balik lagi beda orang beda. Hmm. Ada yang malah ngerasa lebih fokus ketika denger musik, ada yang enggak, ke distraksi. Lu nanya gue pribadi, kadang denger, kadang enggak. Tergantung ini Tergantung nyala, mood. moodnya lah ya. Tergantung mood. Nah, kebetulan gue juga sempat jelasin sih, gue bawa AirPods ini. Ini kebetulan AirPods Pro 2. Menurut gue ini oke banget. Ini sempat ada mentor gue yang nyaranin gue untuk beli. Katanya mending lu beli ini dah. Ini oke gitu. AirPods Pro 2, dia tuh plus poinnya apa? Lu pakai Apple product semua. Pokoknya AirPods apapun itu nyambung. Gua pakai MacBook kebetulan, gua pakai iPad, gua pakai iPhone. Itu nyambung semua. Kan kalau Apple kan lebih Ya, terintegrasi lah. terintegrasi. Itu satu. Dua, gue seneng sama transparent sama noise cancellingnya. Justru kadang tuh gue gak denger musik, tapi gue pasang earphone untuk ngetandain ke orang gue tuh lagi sibuk. Gue lagi gak pengen ngomong sama lu. Itu satu. Atau kedua, bisa aja gue pasang earphone, tapi gue gak denger lagu. Noise cancelling doang. Oh, saran aku bang, pakai white noise bang, cari di Spotify. Itu juga bisa white noise. White noise, brown noise, green noise, black noise. Itu serius ada loh, dark noise gitu. Itu tujuannya apa? Itu untuk itu gak ada distraksi, tapi bantu lu untuk lebih fokus aja. Saja. Yang penting ada suaranya. Suara betul. Kayak contoh white noise itu kan Gitu, atau misalnya kayak tapi nah itu kayak suara nyamuk lah. Atau kayak green noise itu istilahnya green noise, suara hutan. Green noise. Ya, lu cari aja di Spotify dimanapun tulis aja green noise. Itu suaranya kayak lu lagi di hutan. Green noise, suara hijau. Suara hijau, ya. Hijau. Ya kan hutan hijau Ya, kan. bener sih. Nah, brown noise, ya. Apa tuh bang brown noise? Apa ya? Gak Coba pernah aja, denger, lu coba aja cari. Brown noise, green noise itu lebih kurang mirip sih kata gue. Ada juga ya black noise itu kayak dark noise itu suara kayak gitu. Suaranya rada ini ya, agak depressing ya. Agak ngebas gitu. Agak ngebas ya. Kayak gitu. Jadi boleh kalau lu pakai musik. Ada juga orang yang sukanya lo-fi. Kayak kafe-kafe kan kadang pasang musik jazz atau lo-fi. Itu juga tujuannya apa? Bantu lu fokus. Karena nadanya, struktur lagunya itu, ya lu mau bilang complicated atau enggak itu relatif. Balik lagi, gimana lu sebagai musisi yang memainkan lagu. Tapi terdengar kepada pendengar, menenangkan. Bikin lu tenang dan fokus. Itu tujuannya itu aja. Ada juga yang pakai musik klasik. Musik klasik. Tapi itu pun dengan catatan, musik klasiknya kayak gimana dulu. Ada musik klasik yang bikin lu gak tenang. Ya, Ada juga musik klasik yang bikin lu ketiduran malah. bukannya fokus. Iya, bukan fokus mau tidur gitu. Jadi balik lagi beda orang beda. Gitu. Tapi kita coba cari penelitiannya aja. Ini menarik sih. Ini menarik. Apakah kita mending denger lagu atau enggak ketika kerja? Boleh nanya lagi gak bang? Gimana tuh? Aku ngeliat tuh bang punya wired earphone tuh. Lah, kenapa harus punya 2 earphone? Padahal punya AirPods sama wired earphone. Nah, ngapain harus ada 2? Oke, good question. Nah, ini perdebatan antara dua kubu. Ada kubu yang sukanya berkabel, ada kubu yang sukanya wireless. Itu. Ini antara dua kubu ini mana? Kebetulan gue kan musisi dan gue audiophile. Orang bilang audiophile itu istilahnya apa? Pecinta musik. Suara. Oke. Gue tuh denger musik gila juga. Gue seneng banget denger musik. Dan kebetulan gue juga musisi, tapi gue juga seneng sama
speaker atau earphone atau yang mengeluarkan suara yang kualitasnya tinggi. Ya, gua bukan segila itu sampai beli speaker yang harganya puluhan juta lah, belum di level itu. Tapi pengen sih, Amin lah. Amin lah. speaker puluhan juta. Puluhan juta Tapi itu oke kualitasnya, gokil sih. iya gokil. Nah, tapi untuk saat ini gua sebatas pakai ini sama ini aja gua udah seneng. Gua ada headphone sih, cuman gua tinggal itu di tas gua yang satu lagi. Headphone aja gua bawa kemana-mana. Nah, itu. Lebih enakan headphone atau pakai AirPods, Pak? Balik lagi, gue gak bisa jawab. Gak Gua nggak bisa jawab. apa-apa, opini, bahkan opini. Kan nggak Iya ada opini, salahnya, tapi gue gak bisa jawab juga. Kenapa? Karena tergantung situasi. Oh. Oke, orang kan ada yang bilang, kenapa semua orang berbondong-bondong pakai kabel lagi? Oke. Karena orang pengen kembali kepada analog. Oke. Itu satu, dua, somehow ada aja orang yang bikin teori konspirasi aneh, yang katanya nirkabel ini, wireless ini bikin kanker. Itu teori konspirasi kata gua, bullshit. Kalau menurut aku juga nggak masuk akal sih. Nah, gak masuk akal. Karena kenapa? Untuk produk ini bisa masuk ke pasar, pasti udah dibikin penelitian banyak. Untuk uji keamanan pasti udah dipertimbangkan. Apalagi ini wearable yang dipakai. Ya orang pasti udah bikin penelitian lah. Keamanannya gimana? Mikir dong. Itu satu. Nah, tapi gini, ada juga yang anti terhadap wireless. Kenapa? Kenapa tuh? Anti terhadap modernisme. Nah, ini masuk filsafat nih. Ada loh. Oke. Ada orang-orang kaum kayak pengen kembali lagi kepada analog semua. Makanya akhir-akhir ini banyak orang yang udah boycott Spotify, Apple Music, dan lain-lain. Kenapa? Ingin kembali lagi. Punya kayak kabel, kaset, CD. jaringan hitam, Lu beli iPod. oh iPod iya. yang lu punya lagunya, lu beli lagu sendiri gitu. Tapi kan Ya memang, balik lagi. Itu gak reasonable untuk orang awam. Tapi untuk gua bilang make sense. Lu pengen merasa memiliki, lu pengen ngerasa ada fisiknya, feel-nya itu beda. Nah, ada juga yang lebih seneng kabel, kenapa? Ini hilang, ini rusak, belinya agak mahal. iya benar juga. Ini lu hilang satu aja, Mahal. satu biji ini hilang. Wah, mending beli baru. Mending beli baru sih kata gua. Nah itu. Ya plus minus lah gitu. Untuk kualitas lebih kurang juga sama kata gua. Apalagi untuk orang awam yang taunya denger musik ya pasti ini sama aja kualitasnya. Cuman feel-nya aja. Plus poin dari wireless apa? Praktis. Praktis bener. Gue lagi olahraga, gue lagi lari-lari sana-sini, jungkir balik katakanlah. Atau gue lagi harus ke tempat jauh tapi balik lagi sini. Ya ini praktis. Berenang kayaknya juga bisa dong. Ini nggak bisa, nggak bisa. Tiba-tiba hilang aja tiba-tiba. Tapi olahraga bisa, kayak gue lagi nge-gym atau lari gue pakai. Nah, tapi kalau kabel, ya memang kan kayak ada keikat-ikat gitu. Ya, tapi katanya kualitas audionya lebih enakan di kabel kata orang lah. Itu gue nggak bisa bilang salah. Itu lebih ke benar dibanding salah. Kualitas audio di yang kabel sedikit lebih tinggi daripada yang di wireless. Kenapa ya? Kabel, sudah jelas. Ya itu, pasti jauh lebih baik yang berkabel. Gitu. Pasti jauh lebih baik yang berkabel. Tapi banyak orangnya juga lebih, kalau misalnya dari observasi aku ya, banyak orang yang lebih suka modelan kayak wireless earphone gini. Earphone bukan headphones ya, gara-gara lebih apa ya, lebih compact pertama benar, Betul. sama lebih low key lah, low profile lah. Jadi Kebalikan. kebalikan. Justru lebih low profile pakai ini. Ini kelihatannya kayak fancy banget bagi beberapa orang. Makanya yang ya kaum tertentu yang menolak modernisme itu, menolak kapitalisme, whatever you call it. Mereka gak suka ini karena terlihat mahal. Terlihat kayak orang korporat banget. Ya itu mah balik lagi ke orang masing-masing lah. Balik lagi gimana masing-masing. Kata gue sih ya udah terserah lu. Lu mau pakai yang ini, mau pakai ini, no judgment dari gue. Gue mah terserah. Yang penting lu enjoy denger lagu. Yang penting enjoy dan rawat lah. Iya, dan lu seneng juga. Tapi kasih reminder juga ya ke orang. Jangan pakai earphone atau headphone atau apapun sampai berjam-jam. Sayangi telinga lu. Sayangi pendengaran lu. Lu kadang butuh break. Setiap 1 jam lepasin semua. Setiap 1 jam.
Kalau lu udah pakai 1 jam, lepasin dulu, take a break. Bikin telinga lu enak dulu. Kadang pegel lu. Oh. Tuh. Nah, apalagi yang ini kebetulan AirPods ini in-ear. Yang ini masuk telinga ini. Nah, ini ya. In-ear. Kan ada AirPods yang nggak masuk telinga, yang bentuknya kayak ini. Ada ini? Oh ya. Ya, AirPods yang biasa. Oh. Nah, yang ini naruh doang, tapi dia nggak masuk telinga, lubang telinga. Oh. Nah, pengalaman buruk gua ketika gua pakai ini, gua pakai terlalu lama, telinga bisa infeksi. Karena lembab kan. Karena Pertama lembab. kelihatan juga. Itu 1. 2, bakteri kan makin banyak. Bakterinya banyak, ya kotoran telinga pasti numpuk. Ketika lu bersihin, ya bisa aja lu salah bersihin, infeksi. Makanya pengalaman buruk gua pakai ini itu salah satu itu, infeksi telinga. Dan gua udah berapa kali kena infeksi. Tapi ya untungnya sembuh, balik lagi. Yang penting lu ada tetes telinga gitu. Tetes telinga itu kata gua udah wajib sih, bahkan kalau lu udah pakai ini. Jadi lu bersihin telinga juga itu harus sering. Dan jangan lupa juga headphone lu, earphone lu, apapun itu, selalu lap pakai tisu basah atau alkohol semprot. Setelah penggunaan lah. Betul. Harus dibersihin. Nah, kayak hand sanitizer gue kebetulan jadi penyangga sih di sini. Nah, harus gue semprot, gue bersihin pakai tisu sebelum gue simpan lagi. Lebih bagus kayak gitu. Telinga gue bersihin dulu. Udah, it should be good. Ya. Itu lu juga harus ngejaga telinga lu. Gitu. Enjoy music boleh, tapi ada batasnya juga. Oke. Gitu. Itu sih kira-kira. Ya bebas sih, kalian mau pakai yang kabel, kalian mau pakai ini bebas. Kalau kabel enaknya ya tinggal nyolok ke HP. Nah, udah. Gak repot. Kalau ini kan harus di setting-setting lagi, connect ke mana gitu loh. Tapi kan enaknya kalau misalnya pakai yang misalnya AirPods atau dengan keluarganya gitu kan bisa EQ, equalizer-nya kalau yang suka musik nih bisa di Sebenarnya sama aja dimanapun. Lu mau pakai kabel, mau pakai ini sama aja, kata gua. kabel emang bisa disettingin gitu kan? Nggak bisa nih. Sebenarnya kan dari device-nya bisa disetting equalizer-nya. Oh tapi tergantung device-nya iya. Tergantung device. Kalau misalnya nggak ada equalizer-nya kan ya Ya, sebenarnya semua device sudah pasti ada equalizer. Dan headphone atau earphone atau manapun itu mengikuti device. Dia pasti mengeluarkan karakternya masing-masing. Kayak ini pasti sedikit berbeda sama ini. Tapi ya udah masing-masing karakter. Tapi kalau equalizer kan yang mengeluarkan suaranya dari device-nya itu ya masing-masing device. kayak misalnya oke lah Spotify gitu emang ada equalizer gitu? Ada. Oh ada. Ada. Di premium ya itu baru ini. Ya Spotify ada, di setting HP lu juga ada, dimanapun ada. Ada gitu di Ada. Carilah, ada. Pasti ada dah. Nanya aja lah ke Google atau enggak ChatGPT atau Gemini itu pasti ada. Itu. Paling itu sih. Ya, paling gitu aja dulu obrolan di sore kali ini tentang apapun barang yang gue gunakan dan tiba-tiba ngomong headphone, earphone, pakai musik atau enggak. Ya paling gitu aja dari gue, Chill with Brian Jonathan di episode kali ini, sans banget. Jadi, if you like this kind of format, senang dengan format seperti ini, gue lagi ngopi di tempat umum, ya udah kasih tahu aja, keluar aja. Tiba-tiba muncul lagi. Hai guys. Nah, jadi gue kedatangan temen baru lagi sih. FOMO. Nah, ini telat datang. Ini yang dari tadi gue ngobrol, cuman dia gak mau masuk frame. Jadi gitu aja dulu dari gue. Mungkin di episode-episode selanjutnya kita bakal bahas sama teman-teman gue. If you like this kind of format, kasih tahu ke gue. So, this is Chill with Brian Jonathan. Bye-bye.